Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Muda TV. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa mempertahankan kemerdekaan bagian 1. Kedatangan Belanda kembali ke Indonesia ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga dibonceng tentara sipil Belanda yang disebut Nika ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak dapat menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Akhirnya terjadilah perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perang Surabaya. Tentara sekutu mendarat untuk pertama kali di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Komandan pasukan sekutu yang mendarat di Surabaya adalah Brigjen AWS Malabi. Awalnya pemerintah dan rakyat Indonesia menyambut kedatangan tentara sekutu tersebut dengan tangan terbuka. Namun sekutu mengabaikan uluran tangan tersebut. Pada tanggal 19 September 1945 terjadi insiden bendera di Hotel Yamato. Orang Belanda mengibarkan bendera mereka, yaitu berwarna merah, putih, dan biru di atap hotel. Rakyat yang marah kemudian menyerbu hotel tersebut untuk menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Kemarahan rakyat Surabaya semakin besar setelah insiden bendera di Hotel Yamato tersebut. Pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad kepada umat Islam. Resolusinya itu menyatakan perjuangan untuk merdeka adalah perang suci atau jihad. Resolusi jihad ditetapkan sebagai persiapan rakyat menolak pendudukan kembali Belanda yang tergabung dalam Nika. Berkat resolusi jihad, masyarakat Surabaya bersama santri berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945, sekutu menyerbu penjara Kalisosok. Mereka berhasil membebaskan Kolonel Huir, perwira Belanda. Pada tanggal 28 Oktober 1945, pos-pos sekutu di seluruh kota Surabaya diserang oleh rakyat Indonesia. Dalam berbagai serangan itu, pasukan sekutu terjepit. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 1945, para pemuda dapat menguasai tempat-tempat yang telah dikuasai sekutu. Akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1945, dicapai kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak. Saat akan diadakan perundingan, sore harinya terjadi pertempuran di gedung Bank Internasional, tepatnya di Jembatan Merah. Dalam peristiwa itu, Brigjen AWS Malabi tewas. Kematian AWS Malabi membuat Inggris marah. Mereka memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya yang isinya yaitu semua pemimpin dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus lapor dan meletakkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Batas waktu ultimatum tersebut adalah pukul 6, tanggal 10 November 1945. Jika sampai batas waktunya tidak menyerahkan senjata, maka Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Isi ultimatum tersebut menghina rakyat Surabaya. Rakyat Surabaya tidak akan menyerahkan senjata dan akan terus melawan.
Batas waktu itu tidak diindahkan rakyat Surabaya. Oleh karena itu, pecahlah pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Sepanjang pertempuran, semangat juang bangsa Indonesia terus dikibarkan oleh pemimpin perjuangan rakyat Surabaya, yaitu Bung Tomo. Dengan suaranya yang lantang, Bung Tomo membakar semangat dan berseru untuk rakyat Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Dari pidato beliau, semangat tempur rakyat Surabaya membara.
Dalam pertempuran yang berjalan sampai awal bulan Desember 1945 itu telah gugur puluhan ribu pejuang. 3 bulan setelah peperangan, Surabaya berhasil direbut kembali dari Inggris. Perjuangan rakyat Surabaya ini mencerminkan tekad perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Setelah meletusnya Perang Surabaya, muncullah perlawanan seluruh Indonesia. Untuk memperingati kepahlawanan rakyat Surabaya itu, pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Merdeka atau mati. Bersambung ke bagian 2. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.